Semua orang ingin menjadi pemimpin, menjadi sosok yang dihormati, didengar, diteladani, menjadi yang berada di depan, mengambil keputusan, memberi arah. Tapi tidak semua orang siap menjalani prosesnya. Tidak semua orang mau menapaki jalan panjang yang seringkali dimulai dari hal yang justru paling berat, belajar dipimpin. Di dunia yang penuh ambisi, tunduk sering dianggap lemah, mengikuti dianggap kalah. Padahal di sanalah kunci kepemimpinan sejati dibentuk. Ketika kita belajar dipimpin, kita sedang diuji, bukan hanya kemampuan kita, tapi karakter kita. Apakah kita bisa menerima arahan tanpa membantah ego? Apakah kita bisa mendengar tanpa selalu ingin didengar? Belajar dipimpin mengajarkan kita untuk bersabar, untuk menunda keinginan mengatur, demi mengerti dulu bagaimana rasanya diatur. Karena hanya mereka yang pernah berada di bawah, yang tahu bagaimana rasanya tak didengar. Dan dari situlah tumbuh empati yang paling murni. Pemimpin yang tidak pernah belajar dipimpin, seringkali menjadi pemimpin yang kaku, yang memaksakan kehendak tanpa rasa, yang menyamakan kekuasaan dengan kebenaran. Tapi pemimpin yang tumbuh dari bawah, yang pernah dimarahi, ditegur, bahkan diabaikan, tahu betul bahwa kepemimpinan bukan soal suara yang keras, tapi soal hati yang luas. Ia tahu bahwa orang-orang yang dipimpin bukan sekadar angka atau target. Mereka adalah manusia yang butuh didengar, dipahami, dihargai, dan itu hanya bisa dipelajari saat kita berada di posisi yang sama. Belajar dipimpin bukan proses yang instan. Ada rasa frustrasi, ada keinginan memberontak, tapi justru disitulah letak pendewasaan diri. Kita belajar mengelola rasa ingin menang sendiri. Belajar mengalah, bukan karena lemah, tapi karena sedang mengasah kebijaksanaan. Kita belajar bertanggung jawab pada tugas, bukan karena diawasi, tapi karena mulai sadar bahwa tanggung jawab adalah wujud integritas. Dan suatu hari, ketika posisi kita berubah, dari dipimpin menjadi pemimpin, semua pengalaman itu akan menjadi kompas. Menuntun kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang dulu kita rasakan. Kita akan lebih hati-hati dalam bersikap, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih tulus dalam memimpin. Lihatlah para pemimpin besar, hampir semuanya pernah menjadi pengikut yang rendah hati. Mereka pernah diabaikan, disalahpahami, bahkan dihina. Tapi mereka tidak membalas dengan amarah. Mereka menjadikan semua luka itu sebagai pelajaran, agar saat mereka berada di atas, mereka tidak menyakiti orang lain dengan cara yang sama. Itulah pemimpin sejati. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan keras, tapi diangkat oleh kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Dan kepercayaan itu tidak datang karena status, tapi karena keteladanan. Dan keteladanan hanya tumbuh dari kerendahan hati untuk lebih dulu menjadi murid sebelum menjadi pemimpin. Jadi jika hari ini kamu masih belajar, masih sering ditegur, masih merasa tidak punya kuasa apa-apa, bersyukurlah. Kamu sedang ditempa, kamu sedang disiapkan. Karena kepemimpinan yang kuat tidak dibangun dalam semalam, tapi lewat hari-hari panjang saat kamu belajar mendengar, saat kamu belajar memahami, saat kamu belajar menahan diri. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang dipersiapkan. Karena satu hari nanti, ketika waktunya tiba, kamu akan berdiri di depan, bukan hanya dengan suara, tapi dengan keteladanan. Dan semua yang pernah kamu lalui sebagai seorang yang dipimpin, akan menjadi cahaya bagi caramu memimpin orang lain.